Sebenarnya doa itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah, pengakuan kita akan kelemahan, ketidaktahuan kita di hadapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisanika. Alhamdulillah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ustaz Hussein dan Ustaz Zain Al-Hadi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustaz Zain, orang-orang yang kembali kepada fitrah, kepada kesucian kita. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengkaji satu ayat di dalam Al-Quran secara ringkas. Ayat ini menarik karena nomor ayat ini nomor 16-18, nomor 16, surat 16 ayat 18. Kenapa angka itu menarik? Di dalam sistem matematik ada istilah yang dikenal sebagai golden ratio atau proportional divine. Mungkin pernah dengar, kalau orang arsitek biasanya dengar. Golden ratio itu atau divine proportion atau divine section, proporsi ilahi, pembagian ilahi. Ini dikenal dalam matematik dan sudah dari zaman Yunani angka ini sudah dikenal. 1.618. Nanti bisa buka di Wikipedia apa itu golden ratio atau proporsi bilangan ilahi atau divine section. Tapi yang kita mau bahas, apa hubungannya dengan ayat tadi 16-18? Ayat ini, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan sanggup menghinggakannya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ayat ini di surat An-Nahl ayat 18. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat lain, ayat ini juga ada di dalam surat Ibrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan Dia memberikan kepadamu apa saja yang kalian minta, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghinggakannya. Ayat ini ketika saya pertama kali membaca habis Quran dengan mengerti pada usia 18-19 tahun, ayat ini langsung tersimpan dalam memori saya dan menjadi ayat favorit saya.
Dan ada satu peristiwa menarik ketika saya suatu hari mengantar adik saya laki-laki yang nomor 2 sesudah saya, Umar. Waktu itu sedang ikut Sipan Maru, waktu itu ujian untuk masuk universitas. Kita datang ke suatu ulama, ke wali yang dianggap wali di Jakarta ini untuk mohon doa. Habib Umar Alatas waktu itu masih di Pasar Minggu sebelum pindah, kemudian nanti lebih banyak di Puncak atau di Condet. Kemudian kita masuk ke kamarnya. Setelah menunggu beberapa saat, saya diterima oleh beliau. Samping saya adik saya, ya beliau sebagai seorang yang arif, ya dia langsung bilang, udah kamu baca doa. Jadi tapi sebelum itu dia bilang, wa in ta'uddu nikmatallah. Dia berhenti. Saya lanjut karena kebetulan saya sudah hafal, la tuhsuha. Dia ulang lagi, wa in ta'uddu nikmatallah. Saya lanjut lagi, saya jawab lagi, la tuhsuha, lanjutannya 3 kali beliau baca, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha wa ataku min kulli ma sa'altumu. Langsung sudah itu beliau langsung suruh, kamu baca doa. Saya yang disuruh baca doa, saya yang aminkan. Nah, peristiwa itu terkesan pada saya karena itu saya menggali ini ayat ini, apa hubungannya dengan doa ini. Dan memang hakikat doa di situ bahwa Allah memberikan semua apa yang kamu minta. Wa ataku min kulli ma sa'altumu. Bahwa sebenarnya Allah mendengar doa kita. Bahkan bukan hanya mendengar tadi, juga mengabulkan. Makanya doa ini adalah senjata paling sakti yang harus kita gunakan dengan hati-hati, karena seringkali kita berdoa sesuatu yang membahayakan diri kita. Bahkan dalam Quran Allah menyebut, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kamu kadang-kadang meminta sesuatu, mencintai, menginginkan sesuatu padahal itu buruk buat kamu. Dan seringkali juga kamu membenci sesuatu padahal itu baik buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tidak tahu. Bahkan juga disebutkan kalau Allah memenuhi keinginan sebagian besar manusia ini, itu banyak manusia akan celaka karena keinginannya. Banyak manusia ini karena kebodohannya meminta sesuatu yang membahayakan dirinya. Oleh karena itu kita harus menggunakan kekuatan luar biasa yang Allah berikan kepada kita ini untuk betul-betul memohon sesuatu yang benar-benar bermanfaat, benar-benar sesuatu yang berguna dunia dan akhirat. Sayyidina Ali mengingatkan kepada Imam Hasan dan anak keturunannya agar betul-betul memperhatikan doa ini dan jangan sampai kita memohon sesuatu yang sebenarnya hanya akan membawa mudarat kepada kita. Dan juga beliau mengatakan Allah itu mengabulkan semua doa, hanya saja ada doa yang berbahaya. Kalau kita berserah diri kepada Allah, kita minta agar jangan sampai doa yang berbahaya itu dikabulkan kalau memang itu menimbulkan mudarat. Inti dari doa semua, kalau kita kemarin juga sudah bahas, adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan lurus. Apa itu jalan lurus? Wa'buduni hadza siratul mustaqim. Sembahlah aku, inilah jalan lurus. Apa itu sembah? Al-ibadah, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'buduni. Jadi yang kita minta kepada Allah adalah agar
Allah memberikan kepada kita, membimbing kita untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita, yaitu ibadah, yaitu itulah as-siratal mustaqim. Ini inti dari semua doa. Kita minta bahwa agar kita menjalani hidup ini sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita. Nah, doa inilah yang, makanya Al-Fatihah ini inti daripada semua doa tadi itu ada di dalam Al-Fatihah ini, dan kita selalu mohon kepada Allah. Makanya dalam semua niat, ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah, kita bacakan Al-Fatihah. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa dahsyatnya Al-Fatihah itu luar biasa, sehingga kalau kamu baca 70 kali dan ditiupkan ke suatu air, kemudian orang mati hidup lagi karenanya, itu bukanlah sesuatu yang luar biasa Al-Fatihah ini. Nah, kita diperintahkan berdoa, dan doa ini bahkan disebut muhul ibadah, otaknya ibadah. Dan tapi kalau kita pernah baca Ibnu Athaillah Al-Iskandari, kitab Al-Hikam, dia mengingatkan bahwa kadang-kadang doa itu bisa merupakan sangka buruk kita kepada Allah. Kenapa? Kita menyangka Allah tidak akan memberi kita sehingga kita minta. Kita harus hati-hati, karena nggak usah kepada Allah ya, kepada manusia aja. Kalau kita datang ke seorang wali yang arif billah, dia datang, dia ketemu kita, dia udah tahu tujuan kita datang apa. Sedangkan di mata Allah tidak ada yang tersembunyi, masa lalu kita, masa depan kita, apa yang di hati kita. Jadi dari satu sisi, apakah kita memberitahu Allah, mengajari Allah apa yang kita tahu, dan Allah lebih tahu apa yang kita tahu, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Jadi kita berdoa untuk apa? Bukan untuk memberitahu Allah apa yang kita perlukan, bukan berarti kita lebih tahu dari Allah. Tapi sebenarnya doa itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah, pengakuan kita akan kelemahan, ketidaktahuan kita di hadapannya. Bahwa kita ini berhadapan dengan yang maha kuasa, maha dermawan, maha bijaksana, maha segala-galanya. Apa bentuk penghambaan kita itu? Karena intinya kan Islam artinya kita tunduk, patuh, pasrah. Bahwa hakikat keislaman kita ini adalah, ada seorang mu'alaf dulu, orang ahli fisika dari Amerika, terkenal dia, banyak videonya, sudah banyak yang diterjemahkan. Dia menulis buku struggling to surrender, berjuang, berjihad untuk berserah diri. Bahwa esensi dari perjalanan kita ini adalah suatu jihad, bersungguh-sungguh, berusaha, berjuang untuk berserah diri kepada Allah, menyadari kemahakuasaan Allah dalam hidup kita. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus betul-betul menjaga ini kekuatan luar biasa yang Allah berikan kepada kita ini, power luar biasa ini, itu doa ini. Jangan sampai doa kita ini menjadi suatu yang merupakan sangka buruk tadi kepada Allah. Tapi kita boleh menyampaikan keinginan kita, oke, silahkan, tapi dengan kesadaran bahwa Allah lebih tahu yang terbaik buat kita, bahwa bisa saja apa yang kita inginkan itu buruk,
Makanya ketika doa kita tidak dikabulkan, Sayyidina Ali itu bahkan bersyukur lebih daripada ketika dikabulkan, karena berarti yang terwujud adalah kehendak Allah. Nah, jadi kita menyadari betul bahwa doa ini sesuatu yang merupakan tadi essence daripada penghambaan kita kepada Allah. Tapi kalau kita betul-betul menyadari tadi, makanya disebut wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghinggakannya. Semenjak itu kalau saya baca doa, saya selalu mengawali atau mengakhiri doa dengan bacaan ini, wa ataku min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Saya belajar dari mendapat isyarat itu dari Habib Umar Al-Attas, bahwa esensinya Allah itu selalu mengabulkan permintaan hambanya. Hanya masalahnya hambanya ini kadang-kadang minta sesuatu yang buruk, sesuatu yang berbahaya. Makanya kita selalu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Habibah Fatimah, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatan aina. Ya Allah, perbaikilah semua urusanku dan janganlah engkau kembalikan atau wakilkan atau serahkan kepada diriku sekejap mata pun, abad selamanya. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah memperbaiki urusan kita. Bukan jadi kita menyerahkan diri kita, keinginan kita, pikiran, perasaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta Allah membimbing kita. Inilah sebenarnya esensi daripada ibadah, dan mudah-mudahan Allah menolong kita semua, memperbaiki urusan kita semua. Dan Allah akan, dalam satu hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda zanni abdi bi, aku itu tergantung sangka hambaku kepadaku. Jadi kita harus bersangka baik kepada Allah, berserah diri kepadanya, bahwa perjuangan kita adalah perjuangan untuk berserah diri kepadanya, untuk menundukkan keinginan kita, perasaan kita, pikiran kita sesuai dengan kehendaknya. Semoga Allah menolong kita semua, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua untuk menjalani hidup ini sesuai dengan tujuannya menciptakan kita. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfatan aina abadan waf'al bina ma anta ahlu wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.